Yo Sobat Angker, terima kasih telah klik video ini. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe and turn on notification bersama AH Kanafi di Podcast Angker. So, enjoy this video. Check it out. Oke guys, kembali lagi sama saya Kanafi. Tapi kali ini Kanafi nggak sendiri kok di podcast Angka ini. Udah ada narasumber kita, kece badai, ya cowok ya. Namanya Bang Irfan. Tapi kalau lebih komplitnya bisa kita tanyakan nanti ya. Oke Bang Irfan, silakan perkenalkan diri ke netizen. Baiklah, ini pertama kali ya. Oh iya. Jadi bintang tamu di podcast Angka. Ini luar biasa sekali. Hai semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Ivan Arenza. Saya biasa dipanggil Ivan. Saya kelahiran Padang 2001. Dan masih saat ini masih berumur 19 tahun. Wow. Masih belasan berarti ya? Iya, bukannya kemarin 23 bilang ya? Enggak dong. Oh, enggak. Mungkin 17. Oh ya, Bang Ivan dari mana nih? Dari mananya ini gimana nih? Dari apakah dari forum atau universitas dibilang kemarin? Baiklah, saat ini sedang kuliah di Universitas Andalas. Dan saat ini juga sebagai anggota PUBDOK PKBI. Oh iya. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa organisasi lainnya, ada yang di dalam akademik ataupun luar akademik tentunya. Oke. Kalau mungkin nih guys, gue udah banyak dapat informasi tentang Bang Ivan ini, prestasinya di bidang akademik maupun di non akademik. Gue mau nanya nih Bang. Iya. Prestasi Bang di non akademik apa aja sih? Soalnya gue banyak mendengar. Palang TV tahu kan channel Palang TV, jadi pasti itu tahu dong. Tahu yang mau setiap pagi senam itu atau seandainya nampak nilai artis Kota Padang ini. Ayo Bang, silakan kasih tahu kepada netizen yang belum bisa keluar dari zona nyamannya. Bicara mengenai prestasi, alhamdulillah menilik ke 3 tahun belakangan. Ya, alhamdulillah satu prestasi internasional, goals internasional waktu di pertukaran Padang, pertukaran pelajar di Thailand pada saat itu. Oh, Thailand. Kemudian sedangkan prestasi nasional alhamdulillah saat ini udah sampai 5. Itu yang kejuaraan ya. Kemudian yang untuk provinsi alhamdulillah 16 sertifikat kejuaraan. Dan bahkan nih netizen semuanya pernah kita hampir satu lomba ya. Enggak senior ya. Oh, yang gimana sih? Yang pas di hotel PPLAJ. Iya. Itu bahas senior waktu itu guys. Iya. Tadi gue ya juniornya apa ya. Waduh. Berarti Bang udah sampai di internasional, nasional ya. Yang tukar pelajar itu gimana sih? Pertukaran pelajar itu di Ghost State Thailand itu dilaksanakan oleh namanya itu melalui seleksi of course, itu melalui pertama tuh administrasi atau berkas. Kemudian kita ikutin wawancara, kemudian kita juga ikutin seleksi tulis. Kemudian kita juga ikut seleksi spesimen gitu loh. Kalau di internasional itu terkhusus Asia Tenggara ya. Kemudian itu tuh melalui jalur Duta Pendidikan Indonesia. Itu tuh apakah waktu itu Bang? Biaya sendiri atau mereka yang nanggung? Kalau setengah-setengah, 50-50. Kita yang nanggung, setengah dari mereka yang nanggung. Dan sayangnya pada saat itu juga ada kejadian yang di luar dugaan, dan itu benar-benar di luar ekspektasi kita juga semua ya, sehingga saya tidak jadi berangkat. Karena Thailand kemarin tuh. Karena sama something ya. Mungkin ya insya Allah nih Bang Nafi kan berangkatnya tahun besok nih, 2021. Luar biasa. Tapi itu sama kayak kisah Bang, itu masalah pembiayaan juga, itu setengah dari panitia. Tapi karena di masa pandemi ini ya sulit ya. Tapi aku mau meluruskan ya, kalau aku yang perginya itu bukan masalah biaya, sama sekali bukan masalah biaya, tapi karena assessment dari pemerintah juga masih. Tapi sayang kan itu udah berusaha sekuat tenaga loh guys, daripada kalian masih tidur di kursi. Enggak dong, produktif dong. Netizen aktif produktif dong. Saya takut nanti. Enggak. Terlalu banyak kali nih pengenalan diri, jadi kita lupa ada teman lagi kita bawa, itu tentang life skill. Apa sih itu Bang life skill menurut Abang? Kalau menurut aku pribadi, life skill itu adalah keberanian ataupun kemampuan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan, dan dengan itu dia bisa berpikir positif, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan bisa lebih gampang bersosialisasi juga tentunya. Kalau bagi saya pribadi, life skill itu mungkin ada pada setiap manusia. Namun kekuatan ataupun kekurangan dari life skill yang dimiliki oleh setiap manusia itu tergantung dari merekanya sendiri, mau mengasah atau tidak, mau berlatih atau tidak.
benar tuh kata Bang Ivan. Kalau menurut gue kan gini bang, soalnya di dalam kehidupan ini kita akan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Yes, benar banget, Cara menyelesaikannya juga berbeda. Yang paling susahnya itu mindset. Yes, of course. Soalnya di Indonesia plus negara ini, di 62 ini, kalau seandainya mindset kita disatukan, mungkin Indonesia ini bisa war di negara lain. Kalau menurut Nafi gitu ya. Belum lagi kekayaan Indonesia. Kita semuanya serba ada. Iya. Cuman ya gitu. Jadi mungkin dari inti menurut tadi life skill apa aja tadi? Keberanian, kemampuan berpikir positif dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, gua mau bahas satu persatu dulu. Yes. Keberanian. Abang bisa seperti ini, apa sih yang mungkin memotivasi dengan keberanian? Pertanyaannya kenapa seperti apa ini mau gimana nih? Nah, ini. Kita mau jelaskan dulu nih guys. Nah oke. Seperti apa yang gue maksudnya gini. Dari prestasi akademik yang telah Bang raih itu kan dapat di Thailand. Di Thailand terus yang sampai ke ajang nasional. Itu apa yang membuat Abang termotivasi sehingga bisa sampai sekarang seperti ini? Soalnya gue mau memotivasi kepada kawan-kawan di sana. Mungkin Bang bisa menyampaikan tips-tips ke kami. Tips ya, Yes. gue akan sampaikan yang pertama itu adalah kalian harus punya moto hidup ataupun visi hidup. Oke guys, pegang moto hidup. Kalau gue, moto hidup gue adalah be the best, be the one, and be the winner. Oh. Kemudian jadilah kaca di antara beberapa pecahan kaca. Jangan jadi pecahan kaca dari beberapa kaca. Oh, oke. Karena maksudnya di sini ialah ketika lu berusaha untuk menjadi yang terbaik Yes, di yes. suatu organisasi, tetapi ada yang jauh lebih baik dan lu akan menyerah, itu sangat tidak baik menurut gua ya. Kemudian yang kedua adalah lu punya niat atas mimpi-mimpi lu. Niatnya itu yakni adalah gimana lu mampu mempertanggungjawabkan semua yang ingin lu kejar gitu loh. Pernah gak sih? Kayak gua nih, misal gua tuh pengen sebelum tamat kuliah ini gua harus punya ini dan itu gitu. Dan, Keinginan ya? Yes, keinginan. Dan itu tuh tentunya nggak gampang. Ya. Of course ya, nggak Step by gampang. step ya? Yes, of course. Tentu butuh step-step, Ya. kemudian ada prosedur tertentu Oh, ya. juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah lo harus mampu, dan yang paling penting lo harus punya life skill. Life skill. Kemampuan. Karena setiap orang memiliki kemampuannya berbeda ya bang. Yes, of course. Nah, berarti kan itu yang membuat tips-tips abang yang sampai sekarang lebih semangat lagi untuk meraih prestasi di Yeah. usia muda. Mungkin kalau di usia abang bisa dikatakan berpikirnya masih kurang, bisa dikatakan masih kurang cakep gitu, alias tidak kritis ya. Kalau menurut Nafi, bukannya Yes. Nafi menyinggung netizen, bukan. Karena kita dalam kehidupan ini pasti memiliki kemampuan yang berbeda yang telah diatur oleh Sang Tuhan. Nah jadi gitu. Terus yang kedua tentang tadi keberanian ya Pak? Yes, keberanian. Terus apa tadi? Kemampuan. Ya kemampuan. Kemampuan kalau dibilang kata kemampuan di posisi diri Bang mungkin udah bisa dikatakan lebih tinggi dari Nafi ya. Wah, enggak ya, enggak mungkin pula ya. Soalnya Nafi Ini luar biasa loh host kita. mau rendah hati banget. Tapi maunya gitu Bang dari Iya, seperti iya. roket dulu ya. Oh, oke, baiklah. Mau Iya, tes- netizen. Oke, alright, mau tes dulu. Iya. Seberapa seringnya Nafi pernah ke Parang TV tapi gua belum pernah ketemu sama Bang di Parang TV. Waduh. Jadi mau cek dulu deh gimana cara Bang menjadi host biar Wah. Tolongkanlah dulu. Oke, baik. Ini dalam acara apa nih? Biasanya ada event, kemudian ada juga Event. acara event ya. Event atau semacam penjabatnya rata atau gimana? Penjabat berarti seperti yang di Solo kemarin itu. Waktu Oke. pemilu Oke, KPU boleh. ya, Yes. persiapan. Kom. Kemana ya? Come on. Nungguin dia. Coba tuh netizen mau nih. Oke, Ini baik, juga baik. suaranya lebih bisa dikatakan 100% beda jauh dari yang suara ini. Ini udah 2 bulan loh. Aku nggak kerja di bukan nggak kerja ya, nggak kerja Job. bagian event, Oh, bagian gitu. event. Ah. Bagian event biasanya kan host event kan aku yang tanggung jawab. Iya. Karena ada kondisi pandemi yang sangat-sangat tidak memungkinkan kita untuk keluar Benar. dan mengadakan event juga, ada keramaian sehingga nggak bisa. Gitu loh. Coba lagi. Ini event ya? Iya, event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padang TV, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ivan Arenza. Tentunya kita kembali dalam acara KPU Kabupaten Solo. Ya. Gimana nih sebenarnya kan perubahan suara ini senior kan dikatakan senior. Itu mungkin. Gua biasa aja sih sebenarnya. Oh tapi ada satu pertanyaan. Iya, Pertanyaan silakan. Bang, bukan satu sih, banyak sih. Ini pertanyaan. Nafi pernah membaca itu di sosmed. Kata-katanya gini. Jangan pernah lo mengikuti keinginan lo, karena kalau seandainya lo ikutin itu akan mengakibatkan kehancuran pada diri lo. Tapi impikan saja. Benar Bang, itu gimana? Sangat benar.
menurut gue itu sangat benar. Apa yang lu sampaikan itu menurut gue sangat benar. Peribahasa ataupun kata motivasi itu. Iya, kata motivasi. Untuk keinginan dan impian. Ketika lu hanya punya keinginan saja dan lu seperti gue ingin ini, gue ingin itu, tapi apa usaha yang lu lakuin dan it's not zero gitu kan. Yes. Itu dan gak pasti hasilnya pun akan zero juga nantinya. Dan bedanya keinginan dan impian. Yeah. Nah, jadikan keinginan tersebut impian tersebut dalam definisi dan konsep pemahamannya itu adalah lu harus mampu bertanggung jawab atas apa yang lu impikan. Dengan cara apa? Dengan cara lu itu harus mempunyai niat seperti yang gue sampaikan sebelum di awal tadi juga. Dan peribahasa itu sangat benar, itu untuk jadikan keinginanmu sebagai impian. Karena Nafi pernah berpikir kayak gini bang, waktu di saya usia pas kelas 2 SMP, gue mau ke Turki. Luar biasa, anak kelas 2 SMP loh. Pikiran dan impiannya tuh kan awalnya itu kan keinginan, tapi Nafi segera untuk jangan sampai keinginan, tapi impikan saja. Mana tahu suatu saat Allah akan mengabulkan suara umatnya kan. Itu Nafi berpikir, nggak tanpa disangka-sangka dengan cuma memanfaatkan handphone, just for handphone, sosmed, ya. yes. Jadi Nafi mendaftar itu tanpa Nafi pikir nggak lulus, dan alhamdulillah atas berkat Tuhan Nafi lolos ke Istanbul Turki, cuma sampai sekarang belum berangkat. Dan besok insya Allah doakan ya bareng-bareng, insya Allah yang terbaik buat itulah gunanya untuk ada skill ya bang, kemampuan. Jadi soalnya kalau kita ingin membanggakan orang tua dari sekarang, kita bisa kok membanggakan orang tua. Bisa banget, bisa. Dan ketika lu harus mampu berpikir, putar otaknya untuk menjadi yang lebih baik, bagaimana, apa yang harus gua lakuin lagi, dan tanggung jawab lu itu, kita makin lama makin kian dewasa tentunya. Iya. Kita juga punya tanggung jawab yang luar biasa, benar nggak? Benar. 100%. Jadi gitu. Jadi ada juga tanggapan, Nafi juga nanya tanggapan ke abang nih. Yes. Ada salah satu teman Nafi yang curhat. Gue gini Nafi, gue sangat mengkhawatirkan bagaimana sih masa depan gue, apakah gue bisa untuk membahagiakan orang tua gue tuh suatu saat nanti atau tidak. Jadi Nafi udah berusaha kan memberikan yang terbaik untuk teman. Yes. Kan dia hanya, kalau menurut Nafi itu hanya sekedar bertanya aja dia sekarang iseng-iseng. Tapi kalau menurut abang kayak gitu, bagaimana cara abang menyikapi orang kayak gitu? Soalnya itu kan terhadap kemampuan, dia cuma bisa banyak untuk bicara tapi sedikit tindakan. Itu kalau boleh tahu, kapan teman lo itu cerita tentang itu atau bertanya tentang itu? Pada tahun atau kelas berapa? Dia tahun sekarang itu teman rumah. Tahun sekarang berarti ya? Okay. 2 bulan yang lalu, lebih tepat. 2 bulan yang lalu. Berarti ketika mereka bertanya tersebut dan kepedulian mereka terhadap orang tua, itu udah sangat luar biasa juga. Itu poin pertama ya. Ini kita berpikir dari paradigma positif. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka mampu berbicara seperti itu, artinya mereka sudah memikirkan apa yang mesti dia lakukan ke depannya. Dan dia merasa ataupun ada perasaan, yang ketiga adalah ada perasaan ataupun rasa bahwasanya ada tanggung jawab kepada orang tuanya, salah satunya adalah membahagiakan orang tuanya itu sendiri. Dan menurut gue itu sangat bagus sih kalau untuk yang dia yang bertanya itu ya. Dan kalau paradigma negatifnya itu adalah ketika lihat sifat mereka relatif juga kan, gue lihat gimana merekanya, apakah dia berusaha, apakah dia menjadi yang terbaik dan melakukan semaksimal mungkin segala kegiatannya. Oke, alright. Jadi gitu ya Debat. Jadi satu saat aku bisa ada lagi Nafi katakan kepada teman-teman. Jadi ini bang, selanjutnya mau nanya, seberapa pentingnya sih untuk remaja adanya life skill ini? Sangat penting, bukan hanya remaja aja, karena life skill ini bisa kita tumbuhkan dari usia dini loh. Dan mengenai pertanyaan lu itu, seberapa penting, itu sangat-sangat penting. Karena ketika lu punya life skill, lu bisa mengendalikan diri lu sendiri, bisa mengenal diri lu sendiri, kemudian lu juga bisa mempunyai kemampuan dalam penyelesaian permasalahan, dan lu tahu kemampuan, kekurangan, ataupun yang lainnya, sehingga ketika lu bersikap ataupun beradaptasi dengan orang lain, itu jauh lebih baik gitu loh. Dan life skill ini, apalagi life skill ini ada beberapa jenisnya juga, dan itu sangat penting gitu loh. Nah, jadi itu guys, jadi mungkin bagi kawan-kawanku yang di sana bisa mengambil dari petikan podcast hari ini apa yang disampaikan oleh saudara kita. Oke ya, oke. Dari abang gue senior ya. Tapi gini bang, ya menurut lu gimana remaja bisa mendapatkan life skill itu? Berarti tips dan trik lagi ya. Oke, alright. First, you harus latihan. Manfaatkan segala kesempatan yang diberikan kepada lu, seperti organisasi, seperti pun pendidikan, salah satu contoh dekatnya, ataupun seperti organisasi sekitar rumah.
juga bisa. Itu latihan di sana itu dengan cara manfaatkan kesempatan tersebut, ambil kesempatan tersebut, bertanggung jawab atas kesempatan tersebut. Ketika kita masih muda dan kita melakukan kesalahan, itu it's not important bagi orang lain, dan orang lain akan nggak paradigma yang negatif juga kepada lu juga, karena kita masih kecil. Konteksnya. Kemudian yang kedua adalah lu harus mampu menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan permasalahan lu sendiri. Tanamkan itu dan punya prinsip-prinsip itu sendiri. Prinsip itu penting. Ya, prinsip dan motto. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga mengikuti melalui pendidikan. Seperti Dapidiknas yang pada tahun ini, salah satu pendidikan anak-anak di usia dini ataupun remaja ataupun mahasiswa ya, terlebih mahasiswa, juga punya memasukkan kurikulum ataupun indikator kesuksesan pembelajaran. Life skill itu sendiri, dan lu harus punya itu juga, dan itu mungkin itu beberapa salah satu cara untuk lu meningkatkan life skill lu menjadi pribadi yang lebih baik, berguna, bermanfaat, dan bagaimana lu bisa beradaptasi bermanfaat bagi lingkungan. Nah, benar sekali itu Bang. Tapi Bang, semenjak di zaman sekarang kan life skill itu kan sangat penting kata Bang tadi ya. Yes. Jadi kalau menurut gue dan menurut lo, di sekolah kita kan udah punya ekstrakurikuler. Yes, benar. Nah, itu bagaimana pandangan lu terhadap ekstrakurikuler itu? Lagian lu di usia muda Nafi atau di usia muda Bang, itu mereka berpikir gak ada gunanya itu cuma menghabiskan waktu lu aja, waktu muda lu menghabiskan, malah sebaliknya dia menghabiskan waktunya. Yes, benar. Bagaimana menurut lo? Orang yang mengatakan itu tadi tuh, mereka harus nonton banget, kewajiban banget. Benar sekali. Untuk nonton YouTube ini. Yes. Karena kita bicara life skill ya saat ini. Itu ya salah satunya. Mengenai ekstrakurikuler. Biasanya gitu. Yeah. Jadi teman-teman Nafi kan udah berusaha payah nih. Dia cuma bisa mengatakan gak ada gunanya, tapi di saat ada isu-isu permasalahan politik atau segala macam baru dia bertindak. Jadi Nafi mau mengembalikan kata dia tadi, lu jangan sekedar banyak bicara tapi lu sedikit tindakan. Iya. Dengan cara tegas dan diam. Saya sangat setuju. Kemudian menurut kepribadian gua sendiri ya, mengenai life skill dan apa yang mereka permasalahkan tentang ekstrakurikuler. Bahkan menurut gua itu adalah salah satu yang seperti yang gue bilang tadi, melalui pendidikan. Karena dalam peraturan pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan juga sudah membuat indikator pembelajaran ataupun kurikulumnya itu juga bertemakan yang life skill itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara ekstrakurikuler tersebut. Ekstrakurikuler tersebut selain mengasah ataupun juga mengembangkan kemampuan lu sebagai siswa-siswa Indonesia ya. Indonesia, bukan siswa negara lainnya. Iya, Indonesia. Kita mengabdi di Indonesia. Di sana lu juga bisa belajar yang namanya life skill. Life skill seperti apa? Pertama lu bisa beradaptasi menyelesaikan permasalahan. Itu pertama. Manajemen waktu. Waktu. Iya. Profesional ya. Yes, benar banget. Berpikir kritis, mana yang lebih penting, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah itu loh, itu di ekstrakurikuler. Selain mengembangkan bakat minatnya dia juga tentunya ya. Kemudian mengembangkan life skill kepemimpinan juga bisa. Leadership. Kemudian juga ada sangat banyak. Salah satu langkahnya adalah melalui ekstrakurikuler itu sendiri. Dan lu wajib mengikuti ekstrakurikuler, dan tentunya lu harus sesuai dengan bidang ataupun sesuai minat ataupun sesuai dengan hati nurani ya. Yes, yang paling penting itu sebenarnya niat. Benar. Niat. Jadi gue serba salah sih nyampein ke zaman sekarang ini. Lu ikut ini deh, jangan pacaran, jangan main ini, main itu, jangan wajib banget diri sendiri. Contoh aja mereka merokok, kalau nongkrong mungkin ya itu hal biasa, mungkin setiap orang perlu refreshing, perlu canda gurau bersama. Tapi dalam konteks yang aman ya, maksudnya dalam sewajarnya. Jadi gitu, jadi ya serba salah aja sih Bang gitu. Tapi Pak tadi Bang kuliah di mana? Universitas Andalas jurusan Teknik Industri. Teknik Industri. Berarti lu ada gabung dengan kegiatan-kegiatan di universitas ya? Of course. Apa aja coba dulu tahu? Ini organisasi ya. Ya, organisasi. Organisasi saya ada pertama yang saya jalani yang pertama kali ya yang di Universitas Andalas itu adalah Himpunan Pengusaha Muda, sesuai dengan cita-cita impian untuk menjadi pengusaha otomotif yang sukses dan besar juga tentunya. Kemudian yang kedua adalah Lingkar Debat Andalas. Lingkar Debat. Dan alhamdulillah 3 rencananya ya, karena tertunda pula lagi nih karena pandemi, dan ini pasti nih 3 ke Riau, Jakarta dan Jawa Timur untuk melakukan lagi ya. Bener ke lomba debat juga. Kemudian
sekarang aktif di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa. Dari semuanya itu sampai sekarang nih, Iya. kan kalau Nafi menilai lo kan ini udah berarti udah bisa dikatakan berhasil ya. Belum lah, belum. Life skill, Iya. membanggakan orang tua, udah bisa mendapatkan hasil uang sendiri tanpa membanggakan orang tua, setidaknya udah meringankan daripada orang Iya. tua. Nah, dari bisa seperti itu, organisasi apa yang pertama kali yang pernah Bang ikuti? Universitas ya? Bukan sebelum Abang bisa seperti ini. Semua aku seperti ini. Ya, organisasi atau komunitas apa yang bisa bikin seperti ini? Apakah dari pendidikan di sekolah atau gimana? Ada pendidikan di sekolah juga tentunya. Dan yang pastinya organisasi pilar kebangsaan. Kalau ekstrakurikulernya di sekolah ya. Ya. Pilar kebangsaan, pada saat itu saya ketemu dengan kalau di kuliah cutting ya, gue bahasanya. Cutting. Tapi kalau di SMA mungkin senior ya. Ya, senior. Kalau di senior gue itu di SMA, khususnya SMA Negeri 2 Padang ya, itu saya punya senior yang luar biasa yang mengajarkan saya bagaimana kita SMA udah mulai menjadi produktif dan bagaimana kita untuk bisa berupaya selalu menjadi yang terbaik setiap aktivitas kita juga tentunya. Kemudian ada organisasi-organisasi lain juga. Kemudian PKBI, PKBI Oh, ini, iya, iya. Kenapa? PKBI ini. Oh iya, benar. PKBI ini benar-benar sebagai lembaga ataupun jembatan gua bisa berkenal dengan orang baru, bisa mengasah soft skill gua dan bisa mengenal orang jauh lebih banyak Dan lagi. PKBI ini guys, cakupannya nggak hanya kota aja lagi, Nah, tapi bener. Sumbar. Province, oke. Yang hobi punya traveling, yuk gabung. Tapi aku belum pernah traveling tuh. Ya, ada. Jadi gitu, mungkin bagi kalian yang masih beranggapan gak ada gunanya untuk gabung dengan komunitas organisasi segala macam. Ya, iya, bener. Itu mindset kalian tuh harus diubah lagi. Jangan sampai lu menyesal di kemudian hari. Nah, PKBI hadir untuk menyelesaikan permasalahan lu dan memberikan solusi-solusi terbaik dalam setiap permasalahan. Tentunya menambah life skill lu juga. Ingat ya, apa tadi life skill? Life skill itu adalah kemampuan ataupun keberanian berpikir positif dalam menyelesaikan permasalahan. Itu dia guys, life skill. Mungkin gua sebagai host bilang lu banyak tidur, itu hak kalian. Gak pula gua bisa Iya, melarang itu hak dari kalian kan. Jadi mungkin setidaknya kami bisa menimbulkan perubahan pemikiran kalian. Sangat penting, jangan menyesal deh. Iya. Apalagi di saat lu sedang bekerja pasti membutuhkan public speaking. Of course, public speaking itu sangat penting. Semisal nih, ketika gue nggak ikut dalam permasalahan dia, bukan permasalahan dia ya, permasalahan organisasi, pun gue masih ibarat masih sejagung padi ya umurnya ya, masih kecil gitu kan. Tapi ketika gue gabung dengan organisasi mereka dan mereka melihat gue waktu tampil di suatu acara dan mengenai public speaking juga, dan pada saat jadi moderator juga, ketika mereka menyelesaikan permasalahan, mereka memanggil gue. Sedangkan gue sama sekali nggak tahu, gue nggak tahu sama sekali permasalahannya apa, kemudian seperti apa. Namun mereka mempercayai gue untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena apa? Kemampuan public speaking. Mau nggak seperti itu? Pasti mau, gue sendiri Pasti, pasti mau. Tapi nih, gue mau curhat nih bang. Oke. Gue kan juga terlibat nih. Tobat ya? Terlibat. Oh, terlibat, oke. Ya Allah, Maaf ya. Jadi pernah terlibat di salah satu, salah Nafi sebutkan. Jadi mungkin karena usia Nafi masih kecil ya, jadi masih bisa dikatakan dia anakku, dalam sebulan anakku bisa sih 7 tahun. Oke. Anak ini masih bisa Sangat malang ya. Tapi nggak semua anak, dan mereka salah mengatakan itu kepada Kak Nafi. Dan Nafi pun di saat itu berani untuk bicara kepada mereka karena ada skill tadi ya. Iya. Sehingga nggak jadi, dia melakukan tindakan yang nggak Luar biasa, sembrono netizen. gitu. Udah wajar Tapi ya, kalau- host kita luar biasa ahli. Oh aduh, abang jangan merendah seperti roket dong. Tapi kalau seandainya lu kedapatkan seperti itu bagaimana? Pernah nggak merasakan kayak gitu? Pernah bahkan manipulasi hasil pun gue dimanipulasi. Wow, itu sangat bahaya loh. Organisasi X ya, gue Yes. mengikuti suatu perlombaan di mana pada saat itu gue udah prepare sangat maksimal, Yes. didukung semua keluarga, Yes. didukung sama kerabat, Yes. bahkan didukung juga sama teman-teman sekolah juga. Pada saat itu gue masih kelas 1 SMA, masih semester 1 mungkin ya, mungkin semester 1. Yes.
Itu gue ikut satu perlombaan di mana suatu perlombaan tersebut bisa menjadi suatu organisasi, bisa menjadi suatu komunitas. Ya. Pada saat itu setelah hasil perlombaan kita ngikuti segala kegiatannya, kita ngikutin prosesnya, bahkan gue sangat menikmati prosesnya. Gue lakukan semaksimal mungkin dan semampu gue. Yakin kali orangnya ya. Karena gue setiap lomba ya, ini lu dan teman-teman semua ya ataupun rekan-rekan yang lainnya, kalau gue setiap lomba gue harus menang. Nah, itu dia. Itu prinsip gue. Ini bukannya kita terlalu ambisius atau bagaimana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memotivasi diri pribadi gitu. But itu jangan menjadikan sebuah kesombongan gitu. Karena dia kesannya masih dalam. Nah, benar. Kemudian saat itu ketika melakukan maksimal dan penyampaian untuk penyampaian pemenang. Pemenang itu banyak. Ada beberapa kategori, ada juara juga dan lainnya. Dan pada saat itu Malang datang ke gua dan banyak Malang ya datang ya. Gua nggak terpanggil nama, jangankan terpanggil di beberapa besar, tapi sama sekali nggak terpanggil sama sekali pada saat itu. Dan itu padahal pada saat itu ya semua senior Semandu nih, Semadu Padang serta teman-teman gue udah datang langsung di acara tersebut untuk mendukung gue. Namun Malang datang sama gue dan akhirnya pada saat itu 3 hari sekitar 1 minggu kemudian ya, baru mendengar sebuah kabar burung bahwasanya penilaian saya salah. Pada saat itu saya langsung datang ke pembina, langsung, bahkan saya tidak menerima hasil. Ibaratnya ketika lu udah mau berusaha maksimal dan semua perlakuan lu lakukan untuk lomba tersebut, namun hasilnya nihil. Dan itu gue bukan marah, tapi mencoba mengklarifikasi benar atau tidak. Ternyata benar dan ada beberapa alasan. Namun nah, syukurnya gue langsung ke pembina, gue diikutkan lomba dengan cabang berbeda, tapi dalam satu konteks yang sama. Bukan hanya itu, gue langsung juara 1 sampai ke nasional. Oh, itulah ada hikmah berarti ya Bang dari semuanya itu. Jadi jangan pernah menyalahkan atau meragukan semua kenikmatan yang telah diberikan Tuhan. Permasalahannya mungkin sama, karena kita mungkin masih kecil ya. Asalkan gimana ya? Kalau Menafi jangan sampai semangat itu turun. Nah, bener. Jangan sampai adanya penyesalan. Dan apalagi di satu saat nanti lu udah tua nih, udah punya anak-anak, jangan sampai ada yang nggak bisa lu ceritakan kepada anak lu atau ke cucu lu. Iya, benar. Soalnya gue mau kali itu untuk bisa memotivasi. Nah, gini untuk mengakhiri karena kita keterbatasan waktu nih. Yes, of course. Iya. Gua mau dengar pesan dan kesan lu. Oke. Pesan lah dulu, pesan. Pesan gue life skill ini ya. Yeah. Pertama, life skill itu sangat-sangat penting bagi kita. Bukan hanya remaja, tapi Yeah. orang-orang yang berusia lanjut pun juga penting dengan life skill. Bisa, soalnya pendidikan itu tepat benar. kita bisa saja. Kemudian dengan yang kedua adalah setelah life skill, lu setelah mengetahui ini dari video YouTube ini atau Angker TV ini, yang kedua adalah hal yang harus mesti lu lakuin adalah menyadari akan pentingnya life skill itu. Caranya seperti apa? Pertama, yang langkah gue di awal tadi, punya niat besar atas semua impian yang lu pengen, atas semua apa yang harus lu kejar dan tanggung jawab atas itu. Yang ketiga, pesan gue adalah jadilah manusia yang produktif. Nah, produktif itu bukan harus kita melakukan suatu hasil yang besar, tidak. Tapi sekitar kita saja dulu yang lebih dekat. Bisa kita menjadi produktif, bisa kita menghasilkan, berdampak bagi orang lain. Ketika kita tidak mampu bisa memberi secara materi, kita bisa memberi secara tenaga. Kemudian yang keempat adalah manfaatkan waktu lu itu. Waktu itu nggak akan terulang kedua kali. karena hidup cuma sekali. Iya, penyesalan akan selalu datang terakhir. Jika lu ingin menginginkan sesuatu di dalam kehidupan, lu harus bisa berani bicara, Yes. lu harus berani bertindak, dan lu harus bisa memasang niat yang lebih kuat lagi supaya lu tidak akan pernah mudah dalam Bener perjuangan. banget, lu benar. Gitu. Kemudian pengetahuan, pendidikan itu sangat penting. Jangan pernah menganggap pendidikan itu nggak penting. Ya, Ini udah di tahun 2000-an ya, bukan di 2000. Bukan hanya tahun 2000-an, mungkin orang tahun 2000-an ataupun 90-an ke bawah menganggap pendidikan itu sangat penting. Itu yang gua Iya. di bawah tahun 2000 tuh pernah mengatakan pendidikan itu nggak ada gunanya, lebih baik lu bekerja. Kan sampai sekarang pun ada juga anak-anaknya nggak bersekolah karena orang tuanya. Lu nggak penting bersekolah, Iya. nggak ada gunanya. Aduh, malahan suatu saat dia akan menyesal, yang menyebut itu orang tuanya. Memanfaatkan waktu tersebut dengan cara lu menikmati setiap proses kehidupan. Ketika lu berumur segini harus sebagai apa? Harus sebagai mahasiswa.
tanggung jawab seorang mahasiswa harus seperti apa. Itu yang harus lo lakukan ketika di usia mulai beranjak ke dewasa. Untuk keluarga, bagaimana keluarga seperti apa yang lo harapkan, dan keluarga yang seperti apa, bukan malah melakukan suatu hal-hal yang melenceng. Dan PKBI lagi hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. PKBI lagi ya guys, jadi jangan pernah mengatakan lagi PKBI ini nggak bagus. Aduh, Sangat disayangkan, sangat Itu dia. disayangkan. Kalau ada juga yang mengatakan kayak gitu, berhadapan dengan kami berdua ya. Iya. Follow akun kami Munafir. Ivan.ia. Nah itu kesan dong bang, kesan Kesannya hari ini. podcast hari ini sangat luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih kepada host Dan sangat saya luar ucapkan biasa juga ya, terima kasih pada narasumber. atas waktu dan kesempatannya, kemudian atas materinya juga. Kemudian saya mengucapkan kepada seluruh pembina, kemudian pengurus, kemudian teman-teman remaja, relawan remaja, PKBI khususnya, udah ngundang gua ke sini dan udah nerima gua sebagai salah satu anggota mereka. Dan gua juga akui sangat banyak pelajaran dan ilmu dan pengalaman juga yang Waduh, subhanallah. Nih yang para kaum hawa, siapa nih yang mau madam kayak gini nih? Ayo bikin di kolom komentar ya guys. Oh ya, satu lagi bro, Yes. satu kata mutiara supaya bisa memotivasi teman-teman kita. Kata mutiara yang tadi aja kali ya. Boleh? Ulangi lagi. Ingat ya teman-teman semuanya, kata-kata motivasi dari aku ini. Jadilah kaca dari beberapa pecahan kaca. Jangan jadi pecahan kaca dari beberapa kaca. Maksudnya di sini adalah kaca itu adalah orang yang dihargai, orang yang dihormati, orang yang ditinggikan dibanding dengan beberapa pecahan kaca. Pecahan kaca di sini dalam artian orang-orang yang butuh kita untuk menginspirasi dan memotivasi juga tentunya. Jangan jadi pecahan kaca. Dan menurut gua, ketika lu berada di suatu lingkungan yang tidak menghargai ataupun tidak menghormati lu sama sekali, atau bahkan menganggap dalam kata remeh ya, seperti pernah yang gua rasain juga, mungkin lu juga pernah ya. Lebih baik cari organisasi lain yang bisa menghargai kita, menghormati kita. Nah benar. Apa gunanya kalau di organisasi nggak menghargai kita lagi? Ini bukan berarti ini konteksnya konteks negatif ya, maksud gue ya, bukannya konteks positif. Oke, ini konteks positif. Oke, lu nggak dihargai, tapi ketika lu berusaha dan lu mampu untuk menjadi yang terbaik dan lu berusaha semaksimal mungkin Dan bikinlah orang yang menyebutkan tadi itu menyesal terhadap diri. Benar banget. Benar. Jadi ya karena kita mengingat waktu ya mas. Iya. Aduh banyak sih question for you, banyak beberapa pertanyaan. Cuman karena keterbatasan waktu. Langsung aja follow Instagram gua mungkin kalian. Apa tadi sebutkan lagi? Instagram gua @ivan.ia. @ivan.ia ya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja di sana. Kemarin kita udah follow kan? Udah dong. Iya. Aduh banyak sih. Jadi mungkin gue mau ucapkan terima kasih sudah bisa untuk berbagi waktu sama kami, untuk bisa motivasi kami di podcast Angke Remaja PKBI Sumba. Oh ya, bagi kalian jangan lupa ya, like, comment, and subscribe di channel YouTube kami. Dan terima kasih ya bang. Ya, terima kasih semuanya.